Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan dosen yang paling cakep. Kita bertemu lagi di Mekanika Fluida 2 atau Mekanika Fluida Teknik. Untuk materi kali ini, yaitu saya akan membahas tentang pengukuran aliran melalui suatu ambang. Ambang itu apa? Ambang itu bahasa kasarnya adalah pintu keluar air. Nah, pintu keluar air seperti apa? Anda mungkin kalau yang punya rumah dekat sawah atau dekat irigasi, Anda tahu, atau dekat bendungan. Nah, itu ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya V atau segitiga, ada yang berbentuknya trapesium. Wah, untuk lebih jelasnya ini, maka kita masuk ke materi aja langsung ya. Oke, ambang pengukuran aliran biasanya dipasang di bagian atas suatu penampang air dan biasanya digunakan untuk mengukur aliran air sungai maupun aliran yang disalurkan untuk irigasi. Nah, untuk mengukur aliran sungai ini biasanya kalau Anda lihat di televisi, batas air, ketinggian air berapa. Nah, dia ditutup aliran air tersebut dengan pintu kotak, dia menciptakan suatu ketinggian. Batas maksimumnya berapa? Kalau dia lebih itu, kayak di Jakarta, mungkin akan terjadi banjir. Sedangkan untuk irigasi biasanya dia dibuka di atasnya untuk mengatur debit air yang diperlukan untuk sawah. Oke ya, bisa dibayangkan. Mungkin kalau yang belum bisa membayangkan, Anda bisa melihat gambar ini. Ini adalah gambar dari samping. Biasanya dia ada pengaturnya di atas ini naik atau turun untuk mengatur debit aliran yang keluar. Atau dari depannya adalah seperti ini. Oke, kalau ketinggian biasanya kalau ini tutup saja nanti dia lebihnya sampai mana, dia menciptakan suatu ketinggian. Oke, untuk menghitung besarnya debit aliran yang keluar dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa persamaan. Persamaan ini pastinya ditemukan oleh para ahli. Nah, para ahlinya biasanya ya menemukan satu rumus itu dan sebut rumus tersebut sebagai nama dari dia. Yang pertama kita gunakan adalah rumus dari Torricelli yang disebut sebagai rumus Torricelli, di mana kecepatan pada ketinggian sembarang elemen air adalah akar 2 GH. Oke, dari materi sebelumnya V sama dengan akar 2 GH. Tentunya nilai ini akan berubah-ubah dari dasar hingga permukaan air, sehingga penurunan persamaan pada satu elemen ketinggian aliran air adalah kecepatannya di mana delta V, jadi tulisannya adalah delta V sama dengan akar 2 GH. Untuk luasan pastinya adalah ketinggian dikalikan lebarnya, sehingga luas elemen ini adalah delta H, yaitu ketinggian dikalikan lebarnya, yaitu sama dengan delta H B, dan jangan disebutnya dengan kebalik. Sehingga untuk menghitung debit adalah kecepatan dikali luasan. Integrasi dari debit ini maka didapatkan adalah V sama dengan integral akar, ini adalah V tadi, delta V dikalikan delta H kali B. Ya kan? Kalau kita integralkan berarti ada delta H, berarti kita ini integralkan terhadap H. Yang memiliki H itu nanti kena integral, yang tidak memiliki maka tidak kena integral. Sehingga kalau lihat dari persamaan ini, yang memiliki H ada di sini. Ini delta hanya B, ini berarti bisa Anda keluarkan ke sana, dan akar 2G ini Anda bisa keluarkan ke sana. Sehingga kalau yang di dalam integral itu adalah H. Nah, karena dia di dalam akar, maka H ini kalau dikeluarkan adalah H pangkat setengah delta. Nah, saya tulisnya. Oke ya. Persamaannya seperti ini. Oke ya. Berarti ini tidak kena integral, ini yang kena integral. Dimana kalau Anda ingat matematika 3, integral itu adalah integral dari X sama dengan X pangkat N. Ini jawabannya adalah X pangkat N plus 1
per N plus 1. Nah, di sini N-nya adalah setengah, sehingga setengah ditambah 1 adalah 1/2 atau 2/3. Nah, jangan bingung lagi kok bisa 2/3, Pak. Ya, nanti ada hitung sendiri ya. Sehingga X pangkat 2/3 dibagi 2/3. Ya toh? Ini solid 3/2. Berarti setengah ditambah 1 sama dengan 3/2, bukan 2/3 ya. Sehingga persamaan kalau maunya kita daripada di atas dan di bawah, kita setarakan atau kita dalarkan, persamaan ini menjadi 2/3 B kalikan akar 2G kalikan H pangkat 3. Oke ya, bisa dipahami ya. Integral dari ini jawabannya adalah 2/3 H pangkat 3/2. Oke, sehingga Anda mendapatkan rumus ini. Oke. Nah, kalau maunya ini adalah debitnya, itu debit teoritis karena tidak ada faktor gesekan atau perhitungannya atau faktor kerugiannya. Sehingga kalau maunya debit sebenarnya adalah dia harus dikalikan koefisien pengaliran atau JD-nya. Ya, paham di sini? Agar Anda lebih paham, maka kita tes atau kita coba dengan menggunakan soal pelatihan. Nah, untuk materi ini pastinya akan lebih menarik karena akan saya berikan beberapa soal. Oke, soal yang pertama yaitu ini. Pastinya Anda melihat di sini diketahuinya debit yang diketahui. Kemudian ada ambangnya, tinggi air di atas ambang itu tadi apa? Hati-hati satuan di sini. Kemudian koefisien pengalirannya itu apa? Yang ditanya adalah lebar ambang. Lebar ambang itu apa? Kalau Anda mendengar yang tadi materi saya sampaikan, pastinya Anda bisa menjawabnya. Oke, ini adalah soal nomor 1. Oke, materi selanjutnya yaitu menggunakan persamaan dari yang namanya penemunya Francis, yaitu menghitung debit aliran. Sehingga rumus Francis ini kita gunakan. Rumus ini digunakan untuk aliran yang mengalami kontraksi atau pengerutan. Pengerutan ini pengecilan ya. Jadi dia alirannya lebih kecil ketika dia keluar pada daerah ambang atau di pintunya. Di mana kontraksi ini terjadi karena melengkungnya aliran pada sisi-sisi yang besarnya 0,1 dikalikan N dikalikan H. Dengan L sebagai lebar ambang. Besaran ini sama untuk semua sisinya dengan koefisien pengaliran tetap 1,84 dan dengan berbagai nilai N lainnya. Nah, N itu apa? Nanti saya akan berikan. Sehingga di sini untuk menghitung debit aliran Anda bisa menggunakan rumus ini di mana Q sama dengan 0,623 dikalikan L minus 0,1 kalikan N kali H dikalikan 2/3 kalikan akar 2G kalikan H pangkat 3/2. Berarti ini adalah maksudnya nilai dari JD-nya atau koefisien pengalirannya. Atau Anda bisa menggunakan persamaan yang ini. Terserah Anda menggunakan yang mana. Karena kalau umpamanya Anda ini menggunakan ini, Anda nanti kalau maunya Anda kalikan dengan akar 2GH, Anda mendapatkan nilainya kurang lebih seperti ini. Oke ya? Lah yang saya lakukan tadi, N itu apa? N itu adalah kontraksinya atau pengerutannya atau pengecilannya. Lah kontraksinya ini seperti apa? Mungkin gambarnya akan mempermudah Anda. Nah ini berarti tidak ada kontraksi karena dia sebelum keluar pintu pun dan sesudahnya bentuk debitnya adalah sama sehingga N-nya ini adalah 0. Untuk di satu sisi, nah kontraksi satu sisi berarti dia ini ada sebelah ini mengerucut ini, mengecil.
ini N-nya adalah 1. Nah, kalau umpamanya dua-duanya mengerucut, dia keluar lebih kecil, maka nilai kontraksinya N-nya adalah 2. Untuk pintunya lebih dari 1, gimana Pak? Lah, kita lihat juga ambangnya bagaimana. Kalau bentuknya kontraksinya itu adalah sama atau satu sisi, berarti dia hitungnya satu pintu tadi 1. Kalau dua sisi, ya berarti menghitung satu pintunya adalah N-nya sama dengan 2. Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Ini ada 3 pintu atau 3 ambang, di mana setiap ambang mengalami kontraksi penuh, sehingga ini nilainya adalah 2, ini adalah 2, ini adalah 2. Kalau kita jumlah, nilai N-nya adalah 6. Mudah kan? Oke. Agar Anda lebih paham dari rumus debit ini, maka seperti yang saya katakan tadi, untuk materi ini adalah menarik sangat dan menarik sangat lagi, kan gitu ya. Bingung ya kata-kata saya, jadi sangatlah menarik. Maka Anda silakan kerjakan soal nomor 2. Jadi suatu abang mengalami kontraksi penuh, ingat kontraksi penuh, dengan lebarnya adalah 6 kali NIM. Nah, NIM-nya ini kalau NIM-nya misalnya 2018 31001, maka Anda gunakan dua angka di belakang. Jadi 01 kita gunakan 01 ini kita menggunakan angka 1. Tapi kalau maunya Anda nomornya adalah 2018 31011 atau 010, berarti dua angkanya adalah yang saksi 10. Yang satu maunya 011, berarti Anda menggunakan 11 dan seterusnya. Oke ya, paham ya untuk NIM-nya ini. Dan tinggi air di atas ambangnya adalah 25 kali NIM cm. Tadi di satunya. Sehingga ditanyakan adalah debit alirannya. Oke, saya kira tidak perlu kisi-kisi, Anda bisa mengerti dan bisa menjawabnya. Boleh menggunakan rumus ini atau menggunakan rumus yang satunya. Baik, untuk rumus selanjutnya kita menggunakan rumus Bazin. Nah, rumus Bazin berarti penemunya namanya Bazin. Lah, sama dengan Francis, dia berpengaruh pada koefisien alirannya, yaitu koefisien pengaliran CD akan mengalami perubahan sesuai dengan ketinggian air di atas ambangnya, dikarenakan bila terjadi kontraksi pada sisi-sisi ambang serta kenaikan tinggi air, maka lebar efektif, kedalaman, keliling basah, luas penampang saluran akan mengalami perubahan. Seperti saya bilang tadi, dia berpengaruh di CD-nya, sehingga harga CD untuk rumus Bazin dari persamaan debit aliran ini, untuk harga CD-nya adalah ini. Nah, berarti harga CD-nya ya, ini adalah CD saja. Berarti I-nya menghitungnya seperti apa? Ya yang lain Anda kalikan, cuma CD-nya Anda mencari dari persamaan ini. Sehingga yang perlu Anda ketahui mana nilai dari H dan nilai dari P. Ya, yang lainnya sama untuk menemukan nilai dari CD. Di mana H ini adalah tinggi air di atas ambang dan P adalah tinggi ambang di atas dasar saluran. Oke? Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah nilai CD-nya saja. Oke? Agar lebih jelas, waduh Pak, mosok dua soal rasanya kayak mudah-mudah, terlalu ringan ini Pak. Maka ini kita beri juga soal yang nomor 3. Oke? Sama, hitunglah besar debit aliran. Anda disuruh menghitung debit alirannya. Bila tinggi air di atas ambang adalah 38 kali NIM. NIM-nya juga sama. Ya. Oke, lebar ambang adalah ini, serta ambang berada 1,5 NIM di atas dasar saluran. NIM-nya sama ya, yang seperti di rumus Prancis tadi. Angka yang Anda gunakan NIM-nya. Oke, pergunakan rumus Bazin untuk mendapatkan koefisien pengaliran. Berarti Anda menghitung CD-nya dulu, baru menghitung debit alirannya. Oke, menarik kan?
Baik, kita sekarang sudah memiliki 3 soal. Oke. Oke, untuk selanjutnya berarti ambang bentuk yang tadi saya bilang, yang pertama adalah kotak, yang kedua adalah segitiga, dan yang ketiga adalah trapesium. Dari tadi Anda melihat berbentuk kotak semua. Ini adalah yang bentuk segitiga atau V. Nah, ambang berbentuk V. Gambarnya seperti apa? Nah, ini adalah gambarnya. Oke, berarti ini betul-betul pasti airnya akan mengalir seperti ini. Ya, namanya saya bilang begini. Oke, begini. Bisa Anda bayangkan ya. Semoga Anda bisa bayangkan. Jangan bayangkan cewek aja. Kalau bayangkan ini harus bisa. Oke, di mana di sini kecepatannya adalah V sama dengan akar 2GH. Oke, lebarnya adalah B sama dengan 2 kalikan H minus H dikalikan tangan theta. Loh, didapat dari mana ini Pak? Kok B-nya adalah 2H minus H? Lah, Anda melihat B-nya adalah ini. Nah, bagaimana cara menghitung lebar ini? Padahal ini berbentuknya segitiga, maka kita juga harus memulai dari bentuk segitiga yang separuh ini. Sehingga saya mendapatkan segitiga berbentuk begini. Lah, panjangnya ini berapa? Yaitu hasilnya adalah setengah B. Oke, setengah B. Dan ini adalah tingginya ini Pak. Kalau maksimal adalah H, ternyata di sini adalah H kecil. Ini H besar. Berarti ini adalah H besar dikurangi H kecil. Dan ini adalah sudut tetanya. Oke ya? Bisa dipahami toh di sini? Oke? Nah, dari sini berarti Anda menggunakan kalau segitiga untuk menghitung B-nya ini, maka Anda menggunakan persamaan sin tangen cos. Ingat, karena yang diketahui adalah samping dan depan, berarti ingat desa. Desa itu apa? Yaitu tangan. Sehingga rumusnya di sini tangan theta sama dengan depan dibagi samping, yaitu setengah B dibagi H minus H besar minus H kecil. Sehingga di sini saya pindah H besar minus H kecil, sehingga jawabannya adalah setengah B sama dengan H besar minus H kecil dikalikan tangan theta. Oke, karena mencari B aja, maka setengah ini harus saya pindah ke sebelah sana. Karena ini kali, dia harus menjadi dibagi setengah. Kalau ini menjadi dibagi setengah, nah kan dibagi setengah. Berarti kalau ini tanda ini saya balik, berarti ini sama dengan dikalikan 2/1. Oke, sehingga jawabannya adalah 2 kali H minus H dikalikan theta, atau seperti ini tadi lebarnya. Oke ya, paham dari sini? Oke, untuk ketinggiannya air naik sedikit demi sedikit, ya toh, dari ketinggian H kecil itu, maunya airnya naik dari sini menuju lapisannya dia tambah besar, berarti naiknya per sedikit-sedikit ini adalah delta H. Ya, karena ini naiknya sedikit-sedikit, kalau maunya naiknya langsung segini, ya H kecil itu tadi. Sehingga di sini kenaikannya adalah delta H, sehingga luasannya adalah kenaikan tersebut dikalikan lebarnya, tinggi dikalikan lebar, ya toh. Sehingga luas adalah kecepatan debit adalah luas dikalikan kecepatan. Luasnya adalah ini dan kecepatannya adalah ini. Sehingga Anda kalikan ini. Lah, turunannya dari persamaan debit ini, maka kita menulisnya adalah delta G sama dengan V dikalikan B kalikan delta H. Ini adalah luas dan ini adalah kecepatan. Anda ganti, V-nya adalah akar 2GH, B-nya Anda ganti ini, dan delta H-nya tetap delta H. Nah, kalau maunya kita ganti, rumusnya adalah menjadi integral. Ini kalau diintegralkan berarti integral dV sama dengan
Integral dari akar 2GH, oke, dikalikan 2 kali H minus H, H besar minus H kecil, dikalikan tangen theta, tan theta, dan kalikan delta H. Begini bacanya. Sehingga kalau ini ditekankan dia akan menjadi Hi besar, dan yang tinggal yang ini. Oke, kalau ada delta H berarti kita integralkan terhadap H, sehingga ini yang kita pisah-pisahkan yang tidak diintegralkan. Nah, ini kita keluarkan hanya ini. Lah H-nya karena dia di dalam akar, sehingga dia keluar menjadi H pangkat setengah. Berarti akar 2G kali H pangkat setengah. Nah, tan ini juga tidak memiliki H, berarti Anda bisa keluarkan atau tidak kena integral. 2 juga begitu. Sehingga kalau namanya, tolong diingat, yang dikeluarkan adalah 2 dikali akar 2G, ya, dikali tan theta. Nah, ini yang dikeluarkan dari depannya theta integral menjadi H pangkat setengah dikali H besar minus H kecil delta H. Berarti persamaannya begini. Oke ya, bisa dipahami di sini ya. Sambil saya hapus biar Anda kelihatannya mengerti. Nah, begini. Oke. Oke ya. Bisa dipahami? Selanjutnya kita integralkan H ini, H kecil ini. Sehingga kalau nanti hasilnya itu seperti tadi, integral X pangkat N, maka dia menjadi X pangkat N plus 1 dibagi N plus 1. Ya. Oke. Sehingga integralnya ini, kita masukkan dulu. Ini berarti kan sama dengan H. Kita keluarkan kotak kurungnya dikali H pangkat setengah. Saya nulis yang ini aja ya. Terus dikurangi H setengah kali H ini. Berarti H H setengah dikali H, berarti H-nya kita pangkatnya ditambah. Berarti setengah ditambah 1 sama dengan 3/2. Berarti H pangkat 3/2 delta H. Nah, begini berarti pasangannya. Sehingga di sini kalau kita integralkan, dia hasilnya adalah H pangkat setengah kita integralkan menjadi tadi langsung aja ya 2/3 H pangkat 3/2. Oke ya, caranya seperti yang awal tadi. Nah, ini sama 3/2 ditambah 1 berarti pangkatnya adalah menjadi 5/2 dibagi 5/2 berarti dikurangi 2 H pangkat 5 H kecil pangkat 5/2 dibagi 5. Begini jadinya. Oke ya, ini ada batasannya dari H sama dengan 0, H kecil sama dengan 0. Oke, hingga H sama dengan H besar. Oke, kalau H kecil sama dengan 0 hingga H kecil sama dengan besar, maka persamaan yang ini tadi, jadi ini ingat yang di luar ini ya, persamaan ini akan menjadi H dikalikan H pangkat 3/2, jadi 2 dikalikan 2/3 H pangkat 3/2 dikurangi H pangkat 2 H pangkat 5/2 ya toh? Tadi begini ya, per 5. Nah, H kalikan 2H pangkat 3/2. Nah, ini H kali H berarti hanya tambah 1. Hasilnya adalah 2H pangkat 5/2 per 3 dikurangi 2H pangkat 5/2 per 5. Nah, di sini nilai H-nya itu sama, memiliki pangkat 5/2.
2, sehingga Anda bisa mengurangi. Tetapi ingat di sini penyebutnya berbeda, berarti kita harus menyamakan terlebih dahulu. Disamakan kemana? Di angka yang 3 dan 5 adalah yang sama di angka 15, sehingga ini kita kalikan 5. Ini atasnya juga dikalikan 5. Nah, kalau yang ini 15 dikalikan 3, ini harus dikalikan 3. Bisa? Sehingga di sini adalah 10 per 15 dikurangi 6 per 15. H pangkat 5 per 2. Sehingga 10 kurangi 6 itu adalah 4. Jawabannya berarti 4 per 15. H pangkat 5 per 2. Oke ya. Yang saya tadi keluarkan dari integral, tadi ingat gak? 2 dikalikan akar 2G dikalikan tangen theta. Ya toh? Sehingga 2 dikalikan 4 menjadi 8 per 15 akar 2G tetap tangen theta tetap. Sehingga menjawabnya adalah 8 per 15 akar 2G dikalikan H pangkat 5 per 2. Nggak usah per ini, karena 8-nya sudah saya keluarkan. Dikalikan tangen theta. Oke ya? Oke, bisa dipahami ini persamanya? Sehingga bisa kita tulis lagi, debitnya ini adalah 8 per 15 akar 2G tangen theta dikalikan H pangkat 5 per 2. Ingat, kalau tidak ada CD-nya, ini adalah debit teoritis. Sehingga untuk debit sebenarnya kita harus mengalihkan dengan koefisien pengaliran atau CD-nya. Oke? Saya ingatkan lagi bahwa materi kali ini adalah spesial untuk Anda, sehingga agar Anda lebih jelas lagi untuk yang ini. Waduh Pak, 3 soal tadi itu sangat buat saya terlalu mudah ini. Maka saya akan berikan soal untuk yang ambangnya berbentuk V, yaitu adalah soal seperti ini. Ya, silakan Anda cermati. Ini apa saja yang diketahui dan tentukan tinggi air. Tinggi itu air itu apa? Oke ya? Wis paham ya di sini ya? Dan selanjutnya adalah soal nomor 5 adalah ini. Jika G-nya adalah K, H pangkat N, dengan K dan N dinyatakan dalam angka untuk ambang berbentuk V dengan sudut 20 sama dengan 2 theta sama dengan 60 derajat. Dan CD-nya adalah 0,6. Oke, jika G dalam meter kubik per detik dan H dalam meter serta kesalahan pembacaan dibuat sebesar 1,8 mm untuk pembaca di atas ambang dan tingginya 180 mm, tentukan berapa persen kesalahan debit aliran untuk H-nya tadi. Nah, kalau yang ini, waduh Pak, kalau yang ini agak saya mikir-mikir ini Pak. Lah, bagaimana mana cara yang Anda awalnya? Ya sama saja. Pastinya di sini Anda sudah mengetahui nilai dari CD-nya adalah 0,6. Tetanya berapa? 2 teta sama dengan 60, berarti tetanya berapa? Bisa toh? Oke, teta sudah ketemu. Terus kemudian mana? Kita mencari nilai dari H nanti. Ya toh? Di mana H adalah untuk nilai H apa? Hanya yang pada 180 mm. Ya toh? Sedangkan nanti ini apa? DG-nya adalah untuk yang kerugiannya adalah 1,8 meter. Maksudnya kata-kata ini apa Pak? Berarti Anda melihatnya untuk hanya ini adalah DG, ya. Tadi saya bilang adalah 1,8 ya. 1,8
Oke, 1,8 mm untuk H kecilnya ya ini ya, untuk H kecilnya. Ya, 1,8 tadi ini adalah untuk yang turunannya. Sedangkan untuk Hi-nya yang tidak diturunkan, maka dia menggunakan 180. Ya, 180 mm ya. Oke, ini maksudnya apa, Pak? Ya, pertama Anda harus mencari perhitung ini. Nah, ini menghitungnya 8 rumus ini. Apa yang tidak ketahui, Anda tidak ketahui lagi. Sehingga ada 8/15 dikalikan CD-nya, CD-nya ada toh 0,6 dikalikan akar 2G ada angkanya tangan theta. Cuma yang tidak diketahui di sini adalah nilai dari H. Oke? Oke ya, nilai dari H yang belum Anda ketahui. Sehingga hanya tetap saja. Maka sisa dari perhitungan Anda ini Anda menemukan Hi itu sama dengan apa? H pangkat 5/2. Wah, oke ya. Nah, ini adalah Anda Hi untuk H5/2. Ya, berapa angka kali 5/2? Ini tadi, karena ini adalah bisa menghasilkan angka. Ya, bisa menghasilkan angka. Oke, Anda kalikan ini, berarti Anda mendapatkan Hi sama dengan titik-titik-titik dikalikan H pangkat 5/2. Oke ya di sini. Oke, di sini berarti sekarang kalau umpamanya yang ini adalah Ki, kalau umpamanya turunannya, berarti kita turunkan. Nah, kita turunkan berarti di sini delta Ki. Berarti sama, kita turunkan sini adalah berapa kita kali H pangkat. Nah, ini kita turunkan hanya ini, maka dikurangi 1. Nah, kita turunkan ini berarti Anda turunkan angka ini kemudian dikurangi 1. Berarti N dikalikan H N min 1 turunannya ini. Berarti 5/2, 5 dibagi 2 adalah 2,5 atau 5/2 ini Anda turunkan ya dikalikan H pangkat 5/2 minus 1. Nah, 5/2 minus 1 itu berapa? Oke? Berarti Anda di sini adalah titik-titik tadi dikalikan 5/2 karena Anda turunkan dikalikan H pangkat 5/2 minus 1 sehingga Anda mendapatkan delta Q sama dengan titik-titik tadi dikalikan 5/2 adalah 2,5 dikalikan H pangkat setelah 5/2 berapa? Nah, oke dah? Bisa dipahami di sini. Nah, berarti Anda sudah menemukan nilai dari Hi dan delta Hi. Nah, maksud yang saya tadi awal, kalau delta Hi adalah 1, berapa? 8, sedangkan nilai dari Hi adalah 180, itu apa, Pak? Nah, disitunya Anda menggunakan persamaan nanti adalah delta Hi, ya. Delta Hi per Hi. Nah, rumusnya tadi Anda masukkan delta Q-nya adalah ini. Ya. Sedangkan Q-nya adalah ini. Nah, ini yang ada pangkat ini diganti dengan nilai 1,8. Nah, diganti dengan nilai 1,8. Ingat ya? H berapa tadi? 1,8. Kemudian yang ini Anda gantikan dengan 180 sehingga Anda kalikan angka tersebut berapa persen, kemudian Anda kalikan 100% sehingga Anda mendapatkan nilai dari kesalahan Q adalah berapa persen. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Kalau memang belum paham, coba diulang lagi kata-kata saya tadi sehingga Anda bisa mendapatkan jawaban nomor 5. Oke, saya kira mungkin Anda, Pak, sudah Pak, cukup Pak 5 soal saja, tetapi saya akan menyetujui dalam hati Anda kita beri 5 soal saja. Oke, untuk yang terakhir
seperti kata saya, ada ambang berbentuk trapesium, yaitu ambang trapezoidal, ya. Anda dilihat di sini, dia memiliki bentuk trapesium. Sehingga penurunan rumus untuk menghitung debit aliran ambang ini ada dari sini. Ya, dia memiliki satu kotak, yaitu ABDE, dan dua segitiga, yaitu FAE dan DBC. Dimana kalau kita gabung, dia akan berbentuk segitiga begini, atau mirip dengan ambang berbentuk V. Sehingga kita menghitung debitnya tadi, kalau boleh kasar-kasaran, adalah debit untuk bentuk kotak ditambah debit untuk bentuk V. Oke ya? Bisa paham? Paham toh? Nah, sehingga ini adalah debit untuk bentuk kotak dan ini adalah debit untuk bentuk V. Sehingga kalau kita gabung persamaan ini, maka kita mendapatkan persamaannya adalah seperti ini. Ingat, kalau tanpa CD berarti adalah teoritis, sehingga debit aliran sebenarnya adalah ini. Oke, selamat mengerjakan. Semoga Anda tidak bosan-bosannya mendengar suara saya, apalagi materi saya. Semoga Anda cepat menyelesaikan dan mengumpulkan, silakan di Google Drive, di tugas kelas, jangan di forum. Kalau memang ada salah saya, Pak, tidak bisa masukkan di tugas kelas, Pak, silakan WA saya, biar saya rubah, biar bisa masuk. Oke, selamat mengerjakan, selamat menikmati hari, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.